Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum pengenalan fitur SPSS, di mana pada praktikum ini kita akan belajar bagaimana cara menginput data dari Excel yang ada kita simpan gitu ya, data yang ada di Excel ke dalam program SPSS. Sebelum kita memulai bagaimana cara memasukkan data ke program SPSS, terlebih dahulu kita mengenal tampilan dari SPSS ini, program SPSS ini. Yang pertama adalah, jadi program SPSS ini memiliki dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan data ya, tampilan data. Ini bisa lihat ya, tampilan data. Jendela data maksud saya, jendela data ini terdiri dari dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan data yang seperti yang sekarang bisa dilihat. Ini bisa ada banyak variabel ya, dan datanya kita masukkan nanti di sini. Jadi ini adalah nomor urutan dari data yang mau kita masukkan. Kemudian adalah tampilan variabel. Nah, tampilan variabel di sini kita memasukkan kriteria dari masing-masing variabel ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu nanti maksudnya apa dari kriteria ini. Nah, dari sini kriteria yang kita masukkan di sini akan menjadi dasar saat kita memasukkan data di tampilan data, dan nanti akan berguna pada saat kita melakukan analisis data. Nah, pada saat kita menganalisis, maka hasilnya akan keluar di jendela output. Ya, ini jendela output. Nah, bisa dilihat ya jendela output. Nah, di sini kita bisa lihat masih kosong karena kita belum melakukan analisis terhadap data ataupun belum menginput data dari di program SPSS. Baik, kita kembali ke jendela data. Nah, di jendela data, langkah pertama saat kita memasukkan data yaitu pertama kita klik dulu di tampilan variabel. Nah, di sini saya punya satu set data, di mana ini terdiri dari 6 variabel ya, yaitu suku, variabel umur, jenis kelamin, kolesterol total, merokok, dan body mass index atau indeks massa tubuh. Bisa dilihat bahwa masing-masing variabel ini memiliki jenis skala data yang berbeda ya. Ini ada yang kategorik, ya ini termasuk yang kategorik, ini numerik, kategorik, numerik, kategorik. Oke, langsung saja kita masuk ke cara bagaimana menginput datanya. Kita buka dulu kembali jendela data. Nah, yang pertama tadi adalah variabel suku. Nah, di sini di name ini adalah nama yang akan nanti muncul atau memberikan identitas di variabel yang di sini. Kita kembali di sini. Kita ketik suku. Nah, untuk yang di name ini dia tidak bisa menggunakan spasi. Maka kalau Anda ingin menggunakan spasi, bisa menggunakan underscore ya. Silakan nanti menggunakan underscore, diketik underscore. Nah, bila selesai atau telah mengetikkan namanya, kita tekan enter ya, tekan enter, maka secara otomatis akan terisi seluruhnya ya. Nah, ini yang kedua adalah kolom kedua, itu adalah tipe dari variabel. Nah, di sini kita tetap menggunakan tipe numerik ya, karena untuk menganalisis data yang dimasukkan ke program SPSS, ada baiknya kita tetap menggunakan tipe variabel yang numerik ya. Kemudian ini width, ini adalah panjang dari panjang dari huruf atau angka yang dimasukkan di data, tampilan data. Kemudian desimal, kita menggunakan berapa desimal, berapa angka di belakang koma ya, kita tetap pakai aja 2. Kemudian label. Nah, kolom label ini adalah nama dari variabel yang dianalisis yang akan tampil di output. Jadi untuk yang output nanti dia menggunakan nama ini. Sedangkan yang untuk name dia akan digunakan untuk di data view ya. Jadi kita ketik di sini suku. Nah, untuk di label ini bisa menggunakan spasi. Jadi boleh diketik pakai spasi di sini ya. Kalau sudah, kita klik enter.
Kemudian karena variabelnya adalah variabel kategorik ya untuk yang suku, maka kita harus memasukkan value-nya ya, memasukkan value-nya. Maksudnya value itu kita memberikan kode. Jadi kalau mau dianalisis maka kita harus memberikan kode. Nah, kita klik ya di ujung tadi, kita klik maka muncul jendela baru ya seperti ini. Nah, ini kita ketikkan untuk yang kodekan ya, kita berikan kode. Untuk satu sesuai dengan data yang tadi di program Excel, untuk satu kita masukkan untuk suku Batak. Kita tekan klik add, kemudian tekan lagi 2, itu kita lihat kembali datanya untuk Mandailing ya, untuk Mandailing kita add. Yang ketiga ini Jawa, tekan add, kemudian boleh yang untuk yang keempat adalah Karo, yang kelima Melayu ya. Jadi untuk yang di data tersebut ini urutannya bebas ya. Jadi tidak harus mana yang duluan sukunya, boleh kita membuat pengkodean sendiri dan tidak mesti harus berurut, tapi untuk memudahkan saya mengikuti urutan kemunculan yang ada di Excel gitu ya. Jadi Karo misalnya yang tadi ya, dan 5 Melayu. Oke, tekan add. Kalau sudah dimasukkan semuanya, maka kita langsung mengklik OK. Nah, karena suku ini termasuk skala data yang bersifat kategorik, maka kita harus tentukan dulu dia termasuk skala data yang mana dari kategorik. Apakah dia nominal atau ordinal. Nah, untuk yang suku karena dia hanya memiliki perbedaan tetapi tidak ada derajat tingkatan di masing-masing kategorinya, maka kita pilih yang nominal. Untuk yang lain kita tetap sesuai dengan yang sudah ada diberikan di formatnya. Jadi align-nya ini maksudnya rata mana, rata kiri atau rata kanan. Tetap rata kanan, kolomnya ini ada 8 ya, tetap aja kita bikin pakai 8. Missingnya tidak ada yang missing, dan role ini untuk perannya sebagai untuk data input. Nah, setelah kita mengisi satu variabel, kriteria variabel, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka tampilan data. Nah, di tampilan data bisa dilihat di sini sudah berubah ya dari var, kemudian sekarang berubah menjadi suku sesuai dengan yang kita masukkan di nama ya, di tampilan variabelnya. Ya, oke, kita masukkan, kita lihat datanya kembali. Jadi Batak, berarti Batak Mandailing, Batak. Jadi Batak itu kita kodekan tadi dengan kode 1, jadi harus diingat ya. Atau mungkin kalau memang untuk memudahkan bisa diketik atau tulis dulu di kertas ya, sehingga memudahkan pada saat kita menginput datanya. Jadi yang dimasukkan adalah kodenya, bukan tulisannya. Ya, yang dimasukkan adalah kodenya yang sesuai dengan yang dimasukkan di di value tadi. Jadi ini kita masukkan adalah Batak Mandailing, Batak Jawa. Oke, kita masukkan Batak ya, 1 kodenya ya, ditekan enter ya, akan berubah sendiri. Kemudian Batak Mandailing, itu kodenya 2, tekan enter maka akan muncul sendiri. Kemudian Batak kembali, Batak kembali. Kemudian Jawa. Dan lakukan hal ini hingga seluruhnya terisi, datanya terisi seluruhnya. Ya, sini saya sudah memasukkan ya datanya. Kita masukkan hanya cukup 10 saja yang sebagai contoh. Nah, bila sudah selesai, kita masuk lagi ke variabel selanjutnya. Ini saya contohkan untuk yang variabel numerik ya. Numerik kita masukkan adalah untuk variabel umur ya. Jadi umur ini kita ketikkan di sini umur ya, lakukan hal yang sama ya seperti yang tadi.
Dan untuk labelnya kita masukkan tetap umur. Nah, karena dia ini adalah data yang numerik dan kita tidak beri kode, maka di value ini kita kosongkan ya, tidak usah dikasih keterangan. Kita langsung pilih measure-nya atau skala datanya yang numerik. Nah, di sini untuk di SPSS untuk numerik harusnya kan terdiri dari ada yang variabel interval sama variabel skala data yang interval dan skala data rasio. Nah, karena ini ada digabung, jadi dia di program SPSS itu dia tidak dibedakan, sehingga kita tetap pilih aja yang scale ya. Scale itu maksudnya adalah yang skala data yang bersifat numerik. Nah, bila telah selesai ya, kita kembali ke tampilan data dan nanti kemudian kita masukkan sesuai dengan data yang di Excel 505971 ya, kita masukkan. Oke, ini sudah saya masukkan seluruh datanya ya. Kemudian kita berlanjut ke variabel selanjutnya. Ini ada beberapa, ini mungkin saya contohkan, nanti saya masukkan ya untuk yang mungkin kita lanjut yang ke, ini saya akan masukkan jenis kelamin terlebih dahulu ya. Ya, lakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan di awal. Nah, untuk jenis kelamin, contohnya misalnya jenis, nah ini karena tidak bisa pakai spasi, maka kita pakai underscore. Nah, ini kemudian kita klik yang sini jenis kelamin. Karena jenis kelamin ini punya kode, kita kodekan saja. Untuk yang satu itu adalah laki-laki. Nah, kita add. Yang kedua adalah perempuan. Add. Jelas, jika sudah, klik OK. Nah, ini skala datanya kita pakai kembali yang nominal karena dia hanya bisa dibedakan dan tidak ada derajat tingkatannya ya. Oke, kita kembali ke tampilan data. Nah, di sini sudah muncul ya kolom jenis kelamin. Nah, ingat di sini jenis kelaminnya menggunakan nama yang kita masukkan di name ya, bukan yang di label. Di label ini yang digunakan untuk pada saat tampilan di jendela output ya. Kita kembali ke sini. Untuk jenis kelaminnya laki-laki ya, kodenya 1 ya, perempuan hanya 1 ya di nomor urut 7. Oke, kita kembali. Jadi laki-laki kodenya 1. Oke, ini sudah kita masukkan. Kemudian kita masukkan kembali yang kolesterol total ya. Kolesterol total, kita kembali ke variabel view. Jendela variabel, jendela data maksud saya. Kolesterol. Oke. Ya, ini karena dia nanti berupa angka, kita tetapkan bahwa ini skala datanya adalah numerik ya, itu yang scale. Kemudian kita masukkan kembali satu persatu. Oke, ini sudah saya masukkan satu persatu ya. Kemudian kita masuk kode ke merokok ya, merokok dan tidak merokok, hampir sama seperti jenis kelamin ya. Jadi merokok. Oke, kita kemudian masuk sini. Nah, dia punya kode. Ini yang pertama yaitu perokok, dan kedua adalah tidak perokok. Oke, kemudian untuk measure-nya sekarang kita tentukan apakah dia skala datanya ini kategorik ya. Untuk merokok ini kategorik. Nah, dia termasuk skala data apa? Apakah ordinal atau nominal?
atau kita pakai yang ordinal saja ya. Ini ordinal. Nah, untuk ordinal berarti kesehatannya lebih rendah yang perokok dibandingkan tidak perokok. Nah, ini sesuai dengan tingkatannya ya. Jadi dia mengkodenya ini sesuai dengan tingkatan. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, untuk di data view kita masuk di tampilan data, kita masukkan jadi sesuai dengan data yang ada di Excel ya. Ini akan saya masukkan. Oke, ini sudah saya isikan. Kemudian kita masuk ke variabel selanjutnya. Oke, di sini kita lihat ya untuk yang variabel ke selanjutnya itu indeks massa tubuh ini punya 3 kategori, yaitu kurang, normal, dan berlebih. Nah, kita akan masukkan ya satu persatu. Jadi ini kita bikin body mass index ya. Ingat kembali bahwa kalau untuk yang di name itu tidak bisa menggunakan spasi, tapi kalau untuk di label kita bisa menggunakan spasi. Karena dia memiliki kode ya, kita ada kategorinya, maka kita berikan kode dulu di sini. Nah, ini untuk yang body mass index dia kan memiliki tingkatan ya, memiliki tingkatan. Jadi kita buat sesuai sama seperti merokok tadi, kita tentukan sesuai dengan derajatnya, mana yang lebih rendah ke derajat yang tinggi. Jadi kodenya untuk yang satu kita bikin body mass indexnya kurang ya, kita masukkan. Yang kedua adalah normal ya, sesuai dengan urutannya ya. Yang ketiga baru berlebih ya. Kalau sudah kita tekan OK. Jadi ada perbedaan ya, kalau di suku tadi kita bebas ya mau mengurutkannya sesuai dengan urutan kemunculan atau sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau untuk yang dia skala datanya yang ordinal, itu kita harus tentukan dulu urutannya, mana yang terendah dan mana yang tertinggi. Karena nanti pada saat menganalisis dia akan terpengaruh sesuai dengan skala data yang ada di kita tentukan di measure ini. Oke, kemudian kita ke tampilan data, kemudian kita masukkan ya datanya satu persatu. Normal, berlebih. Dan harus diingat ya, kodenya kita harus mengingat. Jadi kalau memang nanti Anda kesulitan untuk mengingatnya, bisa diketik terlebih dahulu atau ditulis terlebih dahulu di kertas begitu. Oke, nah ini sudah selesai ya. Jadi seluruhnya sudah kita masukkan datanya. Nah, kalau ini tampilannya kan seperti ini. Nanti mungkin adik-adik ada atau Anda mungkin pernah atau pada saat menginputnya kok datanya nggak berubah, tidak ada berubah menjadi seperti tulisan seperti ini. Anda atau adik-adik bisa mengklik fitur atau tombol yang ada di sini ya. Diklik saja, nanti akan muncul kodenya. Jadi ini kode ini adalah kode yang kita buat tadi sesuai dengan yang ada di value ya. Ataupun kalau yang tidak ada maka dia menggunakan angka yang telah kita ketikkan gitu ya. Jadi di sini ini kodenya, ya ini kodenya, ini kode ya, dan ini juga kodenya. Jadi ini adalah kode yang kalau misalnya tidak berubah ya masih dalam kode. Kalau Anda ingin merubahnya dalam bentuk keterangan yang telah kita masukkan tadi sesuai dengan yang di value, maka ditekan aja tombol atau klik tombol yang ada di sini, maka akan berubah ya. Mungkin demikian praktikum kita pada hari ini, bagaimana cara menginput data ke program SPSS. Nah, untuk selebihnya saya harap adik-adik melakukan latihan untuk menginput data sendiri
menggunakan data yang telah disampaikan di buku panduan praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dapat diaplikasikan dan dapat dipraktekkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.